kita ketahui bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan bauran penggunaan energi baru terbarukan begitu. Nah, seperti apa mungkin bisa digambarkan keseluruhan industri khususnya untuk panel surya sendiri begitu di sepanjang tahun 2025 ini, dan bagaimana Mas Reza melihat marketnya di Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Iva. Jadi kami melihat bahwa marketnya cukup baik, cukup sehat, selalu berkembang terus dan sedang dalam fase akselerasi. Jadi contohnya untuk share sedikit data, dalam 1 tahun terakhir itu peningkatan kira-kira 4 kali lipat. Di tengah tahun lalu itu kira-kira ada 178 megawatt peak yang udah terpasang. By tengah tahun ini sudah mencapai 643 megawatt peak, jadi kira-kira 4 kali lipat dalam setahun. Jadi kami melihat cukup positif momentumnya, cukup positif permintaan dari pasar juga. Jadi kami cukup optimistis untuk industri ini. Oke, baik. Dan kedepannya juga ekspektasi growth-nya akan terus makin tinggi begitu ya Mas Reza ya. Tapi ketika kita lihat begitu ya dari tren pasar, sektor yang paling agresif begitu ya untuk masuk ke dalam PLTS atap itu sektor mana saja, dan sektor yang menjadi mungkin keunggulan ya untuk Suryanesia sendiri seperti apa, segmen mana yang paling besar kontribusinya terhadap Suryanesia di sepanjang tahun 2025 ini? Ya, jadi sebenarnya bisnis model kami kan kami yang invest, kami yang pasangkan sistem panel surya di atapnya klien, dan mayoritas ini adalah klien-klien industri ya, jadi manufaktur. Jadi kami lihat bahwa karena bisnis kami adalah kami yang invest, lalu mereka tinggal bayar per bulan, ya kan, dan mereka menikmati penghematan dari penggunaan listrik bersih. Sebenarnya industri apapun juga bisa menggunakan solusi kami. Ya kan, mau dari farmasi, F&B, FMCG dan lain-lain, itu semuanya bisa, ya kan. Tapi yang penting adalah mereka atapnya besar dan penggunaan listriknya besar juga. Jadi industri adalah mungkin salah satu pangsa pasar yang paling menarik dan dapat menggunakan solusi kami dengan optimal. Oke. Kalau di kami sendiri dalam tahun ini yang terbesar ada 3 segmen, 3 sektor. Yang pertama adalah bahan bangunan. Yang kedua adalah packaging, termasuk plastik. Yang ketiga adalah F&B. I see. Dan untuk segmen-segmen ini apakah kami tetap menjadi segmen atau sektor unggulan begitu untuk tahun 2026 atau mungkin akan merambah juga begitu kepada industri-industri lainnya? Ya, jadi kita open aja untuk industri manapun yang ingin bekerja sama. Kami lihat bahwa sektor industri manufaktur ini semua owner-ownernya sangat tertarik untuk cost saving ya, untuk meningkatkan profit dan memastikan bahwa kondisi keuangan sehat dalam kondisi ekonomi apapun. Jadi kita bisa membantu mereka. Baik, salah satu strength atau kekuatan utama dalam penggunaan energi surya ini adalah tadi seperti disampaikan Mas Reza, begitu penghematan yang bisa dilakukan begitu. Nah, seberapa jauh sebetulnya perhitungan penghematan yang dirasakan oleh klien-klien utama dari Suryanesia? Ya, jadi mungkin hitungan kasarnya adalah kita hitungannya per hektar ya. Jadi kalau misalkan klien ada 1 hektar atap, kira-kira per tahun bisa saving hampir 500 juta. Jadi untuk klien-klien kami banyak juga yang lebih besar daripada 1 hektar. Jadi per tahun bisa saving miliaran. Jadi ya semoga bisa membantu mereka lah untuk menebalkan profitabilitas bisnis-bisnis klien kami. Dan ini sistemnya adalah sewa begitu ya. Jadi mereka membayar berdasarkan per KWH begitu dari Suryanesia. Jadi mereka bayar bulanan, ya kan, dan mereka bisa menghemat dari pembayaran bulanan kami dibandingkan dengan pemakaian listrik PLN mereka. Oke, baik. Tapi mungkin boleh sedikit di-share juga Mas Reza begitu ya dari sistem di balik Suryanesia begitu ya. Mungkin dari Suryanesia bisa mempersiapkan seluruh infrastrukturnya seperti apa begitu sehingga akhirnya sudah lengkap infrastrukturnya dan bisa diterapkan atau bisa langsung diaplikasikan kepada klien. Infrastrukturnya maksudnya kayak peralatannya dari mana? Peralatan dan lain sebagainya. Jadi peralatan kami sebagian kami beli dari lokal, sebagian kami beli dari internasional. Kalau kayak misalkan barang-barang yang sudah diproduksikan dengan skala besar di Indonesia seperti kabel dan mounting dan AC combiner dan lain-lain, kita beli lokal.
Kalau misalkan terkait panel surya dan inverter itu kami masih impor dari luar negeri. Ya. Dan seberapa jauh sebetulnya Suryanesia ini melihat bahwa peluang pasarnya masih begitu besar, apalagi juga dengan target dari pemerintah. Kita ketahui juga bahwa pemerintah terus menggenjot ya penggunaan untuk energi baru terbarukan, termasuk adalah dari panel surya. Begitu seberapa jauh sebetulnya growth yang bisa dikejar oleh Suryanesia ke depannya? Ya, jadi sebenarnya kalau kami melihat pasar PLTS atap ini cukup besar. Untuk segmen industri saja kira-kira ada potensi 16,5 gigawatt, ya kan. Jadi sebenarnya cukuplah untuk mendorong terhadap transisi energi dan kebijakan transisi energi pemerintah. Kalau nggak salah untuk RUPTL kan yang terbaru ingin dicapai 17 gigawatt untuk solar panel ya. Sebenarnya dari sektor PLTS atap pun bisa membantu sangat besar untuk pendorongan ke target-target tersebut sih. Untuk target-target pemerintah artinya sebetulnya bisa didorong begitu, utama juga dengan perbantuan dari sektor-sektor swasta. Begitu ya, Mas Benar Reza. sekali. Tapi Yes. apa yang dirasakan mungkin dari sektor swasta ya, sehingga akhirnya sektor swasta ini bisa lebih berperan lagi, bisa lebih cepat lagi, begitu larinya lebih kencang lagi begitu dalam upaya untuk mencapai target-target pemerintah. Apakah artinya dari sisi insentif atau mungkin dari sisi kolaborasi antar industri atau seperti apa, Mas? Jadi sebenarnya minat dari pasar kan sudah besar sekali ya. Mungkin salah satu hal yang paling penting adalah ketersediaan kuota. Jadi di industri kami, untuk kami dapat membangun sebuah sistem PLTS atap, kami harus mengikuti peraturan kuota, ya kan, yang ditetapkan oleh PLN dan ESDM juga. Jadi kalau kuotanya ada dan cukup untuk permintaan pasar, ya makanya industri akan terus dapat berkembang pesat sih. Itu yang mungkin paling penting. Oke, baik. Kalau insentif sebenarnya kita nggak gitu perlu insentif karena dari segi ekonomi sudah masuk ya. Dari segi customer bisa ada saving. Harga keekonomiannya menarik begitu. Benar, dari segi investor udah bisa return juga, sehingga nggak usah ada semacam subsidi atau lain-lain dari pemerintah. Yang penting adalah ketersediaan kuotanya aja. Oke, baik. Dari sisi mungkin kelancaran di balik layar begitu ya, mungkin dari sisi kelancaran hal-hal kemudahan untuk mendapatkan infrastruktur, mendapatkan alat-alat dan lain sebagainya, apakah itu juga perlu di-boost dan perlu dibantu terus oleh pemerintah? Sebenarnya untuk sekarang sih mencukupi ya. Yang penting kuota. Mungkin untuk dari pemerintah yang PLN suka fokuskan adalah grid stability, karena mesti dipastikan bahwa jaringan PLN itu cukup stabil dan kuat untuk menopang energi intermittent yang dihasilkan dari panel surya sih. Oke. Tapi sepemahaman saya penetrasinya masih cukup kecil, jadi harusnya masih cukup stabil dan masih cukup aman. Oke, I see.